stres bisa berujung jadi depresi itu gimana gitu kan ya. Karena sebetulnya kan kalau kita berbicara mengenai definisi stres itu sendiri gitu kan, itu seperti hari-hari yang apa ya, hari-hari kita hadapi gitu kan, banyak pressure, banyak tekanan, itu satu hari-hari yang memang kita hadapi itu semua. Stres itu sendiri, kalau kita bicara mengenai stres, ada yang kita sebut distress, ada yang kita sebut eustress. Distress adalah ketika stres datang terus-menerus, tidak mampu untuk kita handle dengan baik, pada akhirnya berdampak buruk pada diri kita. Sementara eustress itu adalah stres atau tekanan dari lingkungan yang kemudian dari lingkungan ataupun dari dalam diri gitu kan ya, yang kemudian bisa kita handle dengan baik, jumlah atau takarannya itu pas gitu, sehingga membuat kita justru menjadi lebih baik lagi sebagai individu. Contoh gampangnya, pada saat kita mau ujian, namanya ujian itu kan pasti stres ya, tapi dalam level yang tepat kita justru jadi belajar, kemudian kita jadi cari bahan, kita jadi mempersiapkan diri dengan baik. Artinya stresnya levelnya tepat, kita maknai dengan tepat, pada akhirnya outputnya juga bagus. Sementara kondisi yang ini, kondisi sekarang di masa pandemi ini, walaupun sudah 2 tahun, tetapi up and down dan ketidakpastian situasi yang rada naik lagi, ini berubah lagi, abis ini kok jadi gini lagi, abis disuruh PPKM, semua kerja dari rumah, tiba-tiba berubah peraturan, 32 ya, 3 hari ke kantor, 2 hari, itu kan adaptasi lagi. Sementara melakukan sesuatu proses adaptasi itu bisa dibilang satu proses yang cukup melelahkan untuk kita secara psikologi. Jadi kalau belum lagi ada banyak waktu awal-awal pandemi ya, ada banyak hal-hal terkait ketidakpastian. Ini obatnya gimana, vaksinnya seperti apa, apalagi begitu masuk yang gelombang 2. Kok banyak banget orang di sekitar kita yang terpapar ya, dan kemudian kok banyak banget yang pergi ya, itu dekat banget, seperti semakin dekat sama kita. Akhirnya seperti merasa nggak ada ketidakpastian. Bahkan keluar rumah pun kita merasa nggak pasti, masuk ke rumah lagi saya akan bisa tetap sehat nggak ya? Jangan-jangan nanti kena gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibilang sebuah sumber stres yang cukup besar dan kemudian intens karena memang dihadapi langsung keseharian gitu kan ya. Kalau memang tidak terhandle dengan baik, belum lagi tadi kalau misalnya Mbak Natalie dan Mbak Elizabeth itu kan ada faktor-faktor lain ya, live event juga itu termasuk big live event gitu kan, kegagalan proses menikah, ditinggal orang yang disayang, itu nggak main-main. Kalau kita bilang live event itu bukan live event yang cemen-cemen deh, enggak, itu live event yang besar gitu dan butuh penanganan yang mempengaruhi emosi, juga bisa cukup berdampak pada emosi juga cukup besar gitu. Sehingga ya kalau misalnya apa yang dirasakan oleh Mbak Natalie, apa yang dirasakan oleh Mbak Elizabeth, saya bisa sangat memahami kalau misal efeknya sampai sedalam itu, sampai seberat itu. Wah, saya juga bahkan mau mengucapkan Masya Allah, hebat banget udah bisa survive sampai di titik ini, tuh hebat banget gitu. Itu bukan satu hal yang mudah dihadapi, tapi bisa survive dan bahkan juga pada akhirnya berbagi gitu ya di acara kita kali ini. Itu luar biasa banget kalau menurut saya. Nah, stres yang bisa mengarah pada depresi adalah ketika tadi dalam perjalanannya pressure-nya demikian banyak, tidak mampu untuk terselesaikan dengan baik, intensitasnya juga demikian besar, sehingga pada akhirnya bisa berpengaruh kepada kondisi kesehatan mental yang semakin buruk, salah satunya yaitu depresi. Walaupun ada faktor-faktor lainnya, karena kalau kita berbicara mengenai depresi itu sendiri, bukan semata-mata berbicara mengenai faktor life event yang besar-besar saja. Kehidupan sosial, kan secara sosial sekarang berubah gitu kan ya. Ada pressure sosial yang demikian besar saja. Beberapa individu dengan kondisi genetik tertentu, kondisi neurologis tertentu, itu juga mengalami kerentanan untuk lebih mudah mengalami permasalahan kesehatan mental yang cukup berat. Salah satunya adalah depresi. Jadi faktornya 2, memang ada dari individunya sendiri yang punya kerentanan, ditambah dengan situasi sosial yang mungkin berat, atau individunya memang kuat, tapi intensitas stresnya itu demikian berat, kayak yang dihadapi oleh Mbak Natalie dan Mbak Elizabeth, itu intensitas berat kalau menurut saya gitu kan ya. Sehingga pada akhirnya bisa membuat pressure yang berkepanjangan, jika tidak teratasi dengan baik, bisa memperburuk kondisi kesehatan mental, salah satunya menyebabkan depresi begitu.